Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami berdua, saya Teguh Wisnu dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan alhamdulillah hari ini, di hari yang cerah ini, kita akan membawakan beberapa berita Islami Masa Kini ya. Penjelasannya ada yang untuk pertama, apa sih ya? Yang pertama, benarkah jin bisa menculik manusia? Aduh, ini banyak ya cerita-cerita tentang ini ya, kayak misalnya Wewe Gombel, kalau Wewe urban legend sih, cuman aku nggak tahu ini hanya legenda atau ternyata ada kenyataannya. Nah itu dia. Oke, mending kita langsung kita lihat ya penjelasannya ya. Pemirsa, ini dia. Benarkah jin bisa menculik atau menyembunyikan manusia? Semasa kecil, tentu kita banyak sekali mendengar mitos tentang sosok hantu untuk menakut-nakuti. Cerita mitos hantu yang paling melegenda adalah tentang makhluk gaib seperti Wewe Gombel atau Kolong Wewe. Wewe Gombel merupakan salah satu istilah yang digunakan oleh orang untuk menyebut roh halus atau roh jahat yang selalu menculik anak-anak di waktu malam hari. Sesuai namanya, kisah asal-usul Wewe Gombel ini konon berasal dari daerah Bukit Gombel di Semarang, Jawa Tengah. Beberapa orang menyebut daerah itu merupakan wilayah kerajaan hantu. Peristiwa kemunculan Wewe Gombel ini diantaranya terjadi di wilayah Semen, Wonogiri, dan Klaten, Jawa Tengah. Wewe Gombel sendiri digambarkan dengan sosok perempuan tua yang wajahnya penuh dengan keriput, rambutnya putih, dengan payudaranya yang panjang, digunakan untuk menyembunyikan anak-anak. Terkadang anak-anak yang diculik akan mengalami halusinasi, sehingga kotoran manusia yang ia lihat seolah-olah adalah makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya Wewe Gombel adalah untuk membuat anak menjadi bisu dan tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami. Sosok Wewe Gombel ini biasanya diceritakan kepada anak-anak agar tidak berkeliaran malam hari di luar rumah. Karena jika keluar rumah dan masih bermain di malam hari, maka anak itu akan diculik oleh Kolong Wewe atau Wewe Gombel. Dengan mitos tersebut, maka anak-anak menjadi takut dan tidak keluar malam hari. Namun percayakah Anda bahwa kisah Kolong Wewe ini konon pernah terjadi di daerah Jawa Barat dan di Semarang, Jawa Tengah? Kala itu beberapa orang tua mengaku bahwa anaknya diculik oleh Wewe Gombel selama 2 hari. Meski sudah dicari kemana-mana, tetapi tidak ditemukan. Setelah 2 hari berlangsung, anak-anak tersebut ditemukan berada di sekitar hutan dekat pemukiman mereka. Anak-anak tersebut ditemukan dalam keadaan syok, mukanya pucat dan menjadi sangat pendiam. Setelah diobati, anak-anak tersebut mengaku digendong dan dibawa lari oleh sosok wanita tua yang payudaranya panjang dan tubuhnya berwarna hitam. Mereka diculik dan disembunyikan oleh sosok yang diduga adalah Wewe Gombel di sebuah balik pohon besar tempat Wewe Gombel itu tinggal. Dari cerita inilah, sosok Kolong Wewe atau Wewe Gombel menjadi suatu kenyataan bagi beberapa masyarakat dan membuat mereka takut membiarkan anaknya sendiri berada di luar rumah pada malam hari. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Wewe Gombel dan semua jenis nama hantu yang kita kenal di Indonesia adalah bentuk penjelmaan dari jin. Lalu apakah benar jin bisa menculik manusia? Benarkah jin memiliki kemampuan untuk menyembunyikan manusia? Dalam riwayat Baihaqi dari Ubaid bin Umair, beliau menceritakan kisah jin musyrik yang pernah menculik seorang manusia. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalil. Dahulu, ada salah seorang penduduk Madinah yang hilang di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Hingga istrinya melapor kepada Umar dan mengadukan suaminya yang hilang. Kemudian Umar menyuruhnya, pulanglah dan jangan menikah sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun berlalu, wanita ini datang lagi karena suaminya belum kunjung datang. Kemudian Umar berpesan, pulanglah dan jalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah berselang beberapa lama, suaminya datang. Umar pun bertanya kepadanya, dari mana saja kau ini? Si suami menjawab dengan jawaban yang mengejutkan, setan-setan atau jin kafir menahanku. Demi Allah saya tidak tahu di mana saya berada.
hingga datang jin-jin muslim memerangi mereka, hingga mereka kalah dan saya termasuk orang yang menjadi rampasan perang itu. Para jin muslim itu mengatakan, kamu manusia, sementara mereka jin. Apa urusanmu dengan mereka? Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Kemudian mereka menawarkan, kamu hendak pulang kemana? Aku jawab, Madinah, itu kampungku. Tiba-tiba saya sampai Madinah dan saya melihat bebatuan Madinah. Riwayat yang menceritakan hal tersebut adalah sahih dan kejadian itu adalah sebuah realita kenyataan. Karena itu kita boleh meyakini bahwa jin bisa menculik manusia untuk dibawa ke alamnya. Namun sekalipun jin memiliki kemampuan bisa menculik manusia, kita tidak boleh terlalu cemas atau takut. Karena Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa tipu daya setan sangatlah lemah. Allah berfirman yang artinya, perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surah An-Nisa ayat 76. Selama seseorang berusaha menjaga imannya dan bersandar kepada Allah, setan tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa mengganggu manusia. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Quran Surah An-Nahl ayat 98-99. Oleh karena itu, janganlah kita memberi peluang kepada mereka untuk menguasai kita. Misalnya dengan menampakkan rasa takut kita kepada jin. Sebagai contoh menampakkan rasa takut adalah jika kita melewati tempat yang dianggap angker atau yang jarang dijamah manusia, kita langsung minta izin kepada jin dengan berkata, permisi, saya mau lewat, mohon jangan diganggu. Perbuatan seperti itu sama halnya dengan kita menistakan diri sendiri, karena perbuatan ini justru membuat jin semakin sombong dan terobsesi untuk menguasai diri manusia. Jin merasa bahwa dia lebih mulia daripada manusia disebabkan manusia meminta perlindungan kepada jin. Allah mengingatkan kepada kita yang artinya bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka manusia itu semakin menambah sombong jin-jin itu. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Ibnu Katsir menjelaskan makna surat tersebut, bahwasanya kebiasaan minta izin semacam ini termasuk tradisi masyarakat jahiliyah, sehingga membuat mereka semakin bergantung kepada jin. Lalu, bagaimana seharusnya jika kita memasuki daerah yang terkenal angker? Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita doa yang sangat ringkas untuk dibaca ketika kita singgah atau memasuki tempat asing yang jarang dijamah manusia. Doa itu berbunyi, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala makhluk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian membaca A'udzu bikalimatillahi, maka tidak akan ada yang membahayakannya sampai dia pergi dari tempat itu. Hadis riwayat Muslim 2708. Doa seperti inilah yang selayaknya kita amalkan. Pemirsa, sebagaimana manusia bisa menyembunyikan sesuatu, bahwasanya jin juga bisa menyembunyikan sesuatu, termasuk manusia. Seluruh yang gaib adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dialah yang mengetahui seluruh yang bersifat gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Quran Surah An-Naml ayat 65. Pengaruh jin terhadap manusia di dalam kehidupan juga tidak diragukan lagi. Jin selalu ikut andil dalam kehidupan yang kita lakukan, terutama dalam kegiatan tercela. Jin berada di setiap penjuru tubuh kita. Mereka ada di mana-mana untuk selalu menggoda dan menjerumuskan kita ke jalan kesesatan. Untuk mencegah diri kita dari semua perbuatan sesat jin, maka perbanyaklah mengingat Allah dengan selalu mengucap doa saat kita akan bertindak. Tak lupa juga untuk selalu meminta dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi ternyata itu bukan cuma sekedar legenda ya Wisnu, ternyata zaman Umar pun zaman dulu udah ada gitu. Tadi waktu zaman Umar memang dikatakan bahwa ada seorang
seorang wanita ya bilang kalau misalnya suaminya itu tidak pulang-pulang gitu. Ternyata setelah berapa lama kemudian dia menceritakan kepada Umar bahwa memang dia diculik oleh jin gitu. Bahaya sekali ya. Jadi memang banyak kan waktu itu kisah-kisah kayak misalnya hati-hati kalau main pulang maghrib tuh hati-hati anak-anak kecil nanti takutnya diculik. Ternyata memang bisa jadi seperti itu ya. Benar. Dan selain itu sih yang tadi apa kalau misalnya doa? Iya, jadi kita harus memagari diri kita dengan sering baca doa untuk melindungi dari godaan setan dan juga jin. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Oh, itu biar kita lebih tenang juga insyaallah ya. Tenang insyaallah. Dan memang derajat kita lebih tinggi kan? Memang dong. Dan yang harus dipastikan adalah jangan pernah menunjukkan rasa takut kepada jin dan jangan pula ya hal-hal yang sering kita lakukan adalah ketika kita lewatin tempat-tempat angkor ya, dibilang angker gitu. Kita bilang sering minta izin gitu. Permisi, itu hati-hati sekali. Nanti jinnya malah senang, malah makin nakut-nakutin kita. Jangan sampai ya. Selalu minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang merubah warna kulit dalam pandangan Islam. Kira-kira boleh nggak ya? Kurang tahu tuh. Kita bahas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Ini memang pembahasannya menarik ya kali ini ya. Jadi tentang merubah warna kulit menurut pandangan Islam. Sebenarnya maksudnya apa nih? Mungkin kalau yang biasa sih untuk wanita ya yang suka nggak pede sama warna kulitnya sendiri. Jadi kalau yang warnanya hitam pengen diputihin, yang putih pengen dihitamin, ditanning. Nah itu kira-kira menurut pandangan Islam boleh atau enggak? Nggak tahu ya itu. Aku juga pengen tanya tuh soal anak tuh gimana tuh? Jemur anak tuh gimana ya? Nah kita lihat aja penjelasannya pemirsa ya. Ini dia. Mengubah warna kulit dalam pandangan Islam. Bagi sebagian orang, penampilan fisik yang terlihat sempurna sangatlah penting dan tidak semua orang puas akan penampilan fisiknya karena sebagian orang merasa fisik yang dimilikinya dari lahir kurang sempurna dan harus diperbaiki. Di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi di dunia kecantikan berkembang pesat dan menjanjikan perbaikan penampilan fisik yang kurang sempurna menjadi terlihat sempurna sesuai dengan yang diinginkan si pemilik tubuh. Berbagai metode baru untuk mempercantik diri pun muncul, seperti metode sun tanning, skin tanning atau lebih sering disebut dengan tanning. Ya, tanning adalah sebuah metode untuk mengubah warna kulit ke tingkat lebih gelap dibandingkan warna kulit asli atau bawaan sejak lahir. Kulit yang tadinya berwarna putih bahkan pucat bisa menjadi coklat eksotis dengan menggunakan metode tanning. Karena putih banyak diincar wanita-wanita berkulit putih, maka tak heran bila metode tanning sangat digemari. Untuk mendapatkan kulit coklat eksotis yang paling banyak dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, metode tanning alami atau berjemur di bawah sinar matahari. Banyak orang yang berkulit putih kulit gelap rela berjemur berjam-jam di pinggir pantai atau di bawah sinar matahari demi metode tanning alami ini. Metode tanning kedua yang lebih cepat dan praktis adalah penggunaan tanning bed atau sunbed yang banyak terdapat di salon atau rumah kecantikan. Metode ini lebih praktis dan cepat dengan cara masuk ke dalam tempat tidur yang memiliki penutup, lalu seluruh bagian tubuh disinari hingga mencapai tingkat warna coklat yang diinginkan. Metode ketiga adalah metode spray tanning. Metode ini dilakukan dengan cara menyemprotkan cairan warna coklat sesuai keinginan pada seluruh bagian tubuh. Biasanya dilakukan pada sebuah ruangan dan alat semprot khusus yang dapat mencapai seluruh bagian tubuh. Metode ini cepat dilakukan karena lapisan yang cepat kering, melekat sempurna, dan dapat bertahan 5 hingga 7 hari. Tidak hanya mengubah warna kulit menjadi lebih gelap, sebagian orang pun ada yang mengubah warna kulitnya agar menjadi lebih terang. Ya, masih banyak orang yang beranggapan bahwa kulit putih jauh lebih baik ketimbang kulit yang agak gelap. Dan jalan pintas yang sering dilakukan untuk mencerahkan kulit adalah dengan melakukan perawatan berupa suntik vitamin C, yang juga sering disebut dengan suntik putih. Metode kecantikan ini banyak dijalani oleh orang yang menginginkan hasil yang cepat dalam mengubah warna kulitnya. Pada dasarnya, vitamin C merupakan senyawa dasar yang digunakan dalam prosedur suntik putih. Vitamin C memang cenderung aman sebab bisa larut dalam air dan dalam jumlah yang berlebihan, dan secara alami akan dikeluarkan melalui urin. Komponen yang disuntikkan ke dalam tubuh dalam suntik putih adalah laroskrobain yang merupakan vitamin C dosis tinggi dipadu bersama asam askorbat serta ekstrak kolagen. Maka kandungan vitamin C dalam laroskrobain bisa melawan terbentuknya pigmen kulit, melawan pengaruh radikal bebas secara nyata, serta memperbaiki jaringan kulit.
Nah pemirsa, dari banyaknya metode kecantikan yang muncul sekarang ini, seperti mengubah warna kulit tadi, lalu bagaimanakah pandangan Islam mengenai hal tersebut? Berikut penjelasannya. Diperbolehkan apabila melakukannya karena untuk menghilangkan bekas luka, goresan timbul akibat penyakit, atau akibat kecelakaan dan luka bakar, serta lain sebagainya. Maka sudah pasti cacat tersebut sangat mengganggu penderita secara fisik maupun psikis. Dalam kondisi demikian, maka diperbolehkan bagi si penderita untuk menghilangkan cacat, memperbaikinya maupun mengurangi gangguan akibat cacat tersebut. Karena hal itu juga sangat dibutuhkan si penderita. Kebutuhan mendesak kadangkala termasuk darurat dan sebagai salah satu alasan keluarnya dispensasi hukum. Setiap hal yang tergolong sebagai mengubah ciptaan Allah, namun jika memang dibutuhkan guna menghilangkan gangguan pada penderita, maka hukumnya diperbolehkan juga mengubah warna kulit apabila mengubahnya tidak permanen, seperti memakai henna atau inai atau pacar pada kaki dan tangan. Maka ini boleh dan berlaku bagi mereka yang sudah menikah agar tidak menimbulkan fitnah bagi kaum laki-laki. Karena bagi wanita yang telah menikah, maka dia melakukannya untuk suaminya. Apabila mengubah warna kulit bersifat permanen untuk mempercantik diri, maka hukumnya adalah haram. Karena hal ini termasuk mempermainkan ciptaan Allah, serta hanya bertujuan mencari keindahan dan kecantikan semata. Sebagian orang berpendapat bahwa dirinya bebas melakukan apa saja terhadap tubuhnya sendiri. Ini jelas sebuah penyimpangan, karena pada hakikatnya jasad ini adalah milik Allah. Dialah yang menetapkan segala ketentuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menjelaskan kepada kita cara-cara yang telah diikrarkan iblis untuk menyesatkan Bani Adam, seperti firman Allah yang artinya, "Dan aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya." Quran Surah An-Nisa ayat 100. Pemirsa beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang suatu hal untuk dilakukan pasti memiliki maksud dan tujuan yang baik bagi hambanya. Seperti dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengubah warna kulit karena terdapat bahaya yang ditimbulkan setelahnya. Seperti pada metode tanning, bahaya yang ditimbulkan adalah penuaan dini, noda hitam, rusaknya pembuluh darah, bahkan peningkatan resiko kanker kulit menjadi dampak buruk dari metode tanning ini. Seperti halnya terdapat bahwa dari metode tanning, maka ada pula bahaya dari suntik putih. Vitamin C yang disuntikan di kulit dalam dosis yang berlebihan sebagian besar akan diserap oleh ginjal. Maka ginjal akan bekerja keras dalam mengurai kelebihan vitamin C dalam tubuh kita. Dan kerja keras inilah yang disinyalir bisa mengakibatkan kegagalan ginjal pada pengguna suntik putih. Menurut dokter ahli kulit, dampak vitamin C terhadap kesehatan kulit akan terlihat setelah melakukan suntik putih yang kelima. Hasil yang maksimal memang membuat banyak orang jatuh cinta pada perawatan yang satu ini. Namun perlu diketahui, penggunaan suntik putih dalam jangka waktu efek samping yang berbahaya. Suntik putih yang dilakukan secara terus-menerus bisa merangsang munculnya batu empedu, menyebabkan penipisan tulang, pengeroposan, mengganggu siklus menstruasi pada wanita, menghambat kerja vitamin lainnya, mengundang fase menopause datang lebih awal, dan masih banyak lagi. Nah pemirsa beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bentuk tubuh dan warna kulit kita dengan sebaik-baiknya. Maka sebagai hambanya, hendaknya kita mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada kita, tanpa harus mengubah apa yang telah diciptakannya. Karena sungguh Allah Ta'ala lebih tahu apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Jadi boleh kan, tapi ada syaratnya. Karena memang harus benar-benar dibutuhkan, misalkan atau pernah kecelakaan, ada luka bakar gitu. Jadi diperbolehkan untuk merubah warna kulit kita. Jadi berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi misal kayak misal untuk anakku kalau misal dijemur juga boleh karena ada unsur vitamin D-nya buat kekuatan tulangnya, dan memang untuk katanya bisa kuning ya, penyakit kuning jangan biar nggak kena ya gitu ya. Nggak tinggi jadi dijemur. Oke, selain itu juga kalau misalnya nggak boleh itu kalau misalnya permanen ya, seperti tadi tanning ya. Kalau tanning, kalau permanen justru malah ada dampak negatifnya dari segi dampak negatifnya dia apa aja? Penuaan dini. Penuaan dini bisa bikin kanker kulit juga. Kanker kulit, nauzubillah. Jangan sampai udah putih-putih bagus-bagus malah mau dihitemin. Nah, kalau misalnya udah hitam mau diputihin jangan. Hitam kan hitam manis. Iya, jadi kita bersyukur aja apa yang udah Allah kasih itu yang terbaik untuk kita ya. Insyaallah. Amin. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Wah, menarik tuh baru kemarin ya gerhana.
bulan. Gerhana Ya, bulan. Tapi selain ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Rio ya? Kamu Mira ya? Baik pemirsa, ini penting sekali soal gerhana bulan. Kemarin kita kan baru melaksanakan, ada juga yang melaksanakan sholat gerhana bulan ya. Kamu lihat gerhana bulannya nggak? Aku nggak lihat. Nah itu hukumnya seperti apa sebenarnya? Nah itu dia, jadi emang pas banget kita mau bahas tentang fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Langsung kita lihat penjelasannya ya. Ini dia. Fenomena gerhana bulan dan matahari. Pemirsa beriman, pada hari Rabu 8 Oktober 2014 lalu telah terjadi gerhana bulan total. Ya, laman BMKG mengabarkan gerhana tersebut dapat diamati dari Amerika, Samudra Pasifik, Australia, dan Asia, kecuali Asia Barat. Gerhana ini juga dapat diamati dari wilayah Indonesia. Gerhana bulan adalah peristiwa ketika terhalangnya cahaya matahari oleh bumi, sehingga tidak semuanya sampai ke bulan. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan gerhana matahari adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari oleh bulan, sehingga tidak semuanya sampai ke bumi dan selalu terjadi pada saat fase bulan baru. Nah pemirsa, dalam ajaran agama Islam, seperti yang kita ketahui, ketika terjadi gerhana, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Namun adakah dalil yang menunjukkan hal tersebut? Berikut tim Berita Islami Masa Kini memaparkannya untuk Anda. Jika seseorang menyaksikan gerhana, maka orang tersebut dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Nah pemirsa, lalu apa hukum sholat gerhana? Pendapat yang terkuat adalah bagi siapa saja yang melihat gerhana dengan mata telanjang, maka ia wajib melaksanakan sholat gerhana. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian melihat gerhana tersebut, matahari atau bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari 1047. Karena dari hadis tersebut menjelaskan mengenai hukum sholat gerhana yang mengandung kata perintah, yakni jika kalian melihat gerhana tersebut, bersegeralah untuk sholat. Maka menurut kaidah usul fikih, maksud dari hadis tersebut, hukum melaksanakan sholat gerhana adalah wajib. Pendapat yang menyatakan wajib inilah yang dipilih oleh Asy-Syaukani, Siddiq Hasan Kun, dan Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun yang menjadi catatan adalah, jika di suatu daerah tidak nampak gerhana, maka tidak ada keharusan melaksanakan sholat gerhana. Karena sholat gerhana ini diharuskan bagi siapa saja yang melihatnya seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Dan waktu pelaksanaan sholat gerhana adalah ketika gerhana muncul sampai gerhana tersebut hilang. Dari Al-Mughirah bin Syubah, Rasulullah SAW bersabda, matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian atau lahirnya seseorang. Jika kalian melihat keduanya, berdoalah kepada Allah, lalu sholatlah hingga gerhana tersebut hilang atau berakhir. Hadis riwayat Bukhari 1060 dan Muslim 904. Sholat gerhana juga boleh dilakukan pada waktu terlarang untuk sholat. Jadi, jika gerhana muncul setelah asar pada waktu tersebut adalah waktu terlarang untuk sholat, maka sholat gerhana tetap boleh dilaksanakan. Seperti dalil berikut, jika kalian melihat kedua gerhana matahari dan bulan, bersegeralah menunaikan sholat. Hadis riwayat Bukhari 1047. Maka dari hadis tersebut, waktu untuk melaksanakan sholat gerhana tidak dibatasi waktunya. Kapan saja melihat gerhana, maka sholat gerhana tetap bisa dilaksanakan. Terdapat beberapa hal yang dianjurkan ketika terjadi gerhana, diantaranya adalah perbanyaklah berzikir, istighfar, takbir, sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari 1044.
keluar untuk mengerjakan sholat gerhana secara berjamaah di masjid. Salah satu dalil yang menunjukkan hal ini seperti dalam hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai kendaraan di pagi hari, lalu terjadilah gerhana. Lalu Rasulullah melewati kamar istrinya yang dekat dengan masjid, lalu beliau berdiri dan menunaikan sholat, diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari 1050. Dalam Fathul Bari 4 atau 6, Ibnu Hajar mengatakan bahwa wanita boleh ikut serta melakukan sholat gerhana bersama kaum pria di masjid. Namun jika ditakutkan keluarnya wanita tersebut akan membawa fitnah atau menggoda kaum pria, maka sebaiknya mereka sholat sendiri di rumah. Lihat pula dalam Sahih Fiqh Sunnah 1345. Dan yang keempat, hal-hal yang dianjurkan ketika terjadi gerhana adalah menyeru jamaah dengan panggilan as-salatu jamiah dan tidak ada azan maupun iqamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari. Beliau lalu mengutus seseorang untuk memanggil jamaah dengan as-salatu jamiah, yang artinya mari kita lakukan salat berjamaah. Orang-orang lantas berkumpul, kemudian Rasulullah maju dan bertakbir. Beliau melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim 901. Berdasarkan hadis tersebut, tidak diperintahkan untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Jadi, azan dan iqamah tidak ada dalam sholat gerhana. Kelima, berkhutbah setelah sholat gerhana. Disunahkan setelah sholat gerhana untuk berkhutbah, dan khutbah yang dilakukan adalah sekali seperti sholat id, bukan 2 kali khutbah. Inilah pendapat yang benar yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Lihat Syahrul Mumti 2433. Ada tata cara melaksanakan sholat gerhana, yakni sholat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal ini juga didasarkan pada hadis riwayat Bukhari 1044, yakni Aisyah menuturkan bahwa gerhana matahari pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah bangkit dan mengimami manusia, dan beliau memanjangkan berdiri. Kemudian beliau ruku dan memperpanjang rukunya. Kemudian beliau berdiri lagi dan memperpanjang berdiri tersebut, namun lebih singkat dari berdiri yang sebelumnya. Kemudian beliau ruku kembali dan memperpanjang ruku tersebut, namun lebih singkat dari ruku yang sebelumnya. Lalu beliau sujud dan memperpanjang sujud tersebut, dan pada rakaat berikutnya beliau mengerjakannya seperti rakaat pertama. Lantas beliau beranjak usai mengerjakan sholat tadi, dan matahari pun telah nampak. Pemirsa beriman, sikap yang tepat ketika terjadi fenomena gerhana ini adalah takut dan khawatir akan terjadi hari kiamat. Karena siapa tahu peristiwa ini adalah tanda datangnya bencana atau azab, atau tanda semakin dekatnya hari kiamat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lantas berdiri takut karena khawatir akan terjadi hari kiamat, sehingga beliau pun mendatangi masjid. Kemudian beliau mengerjakan sholat dengan berdiri, ruku dan sujud yang lama. Abu Musa al-Asy'ari juga mengatakan bahwa ia belum pernah melihat Rasulullah melakukan sholat sedemikian rupa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ditunjukkannya. Gerhana tersebut tidaklah terjadi karena kematian atau hidupnya seseorang, akan tetapi Allah menjadikan demikian untuk menakuti hamba-hambanya. Jika kalian melihat sebagian dari gerhana tersebut, maka bersegeralah untuk berzikir, berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Hadis riwayat Muslim 912. Maka hendaknya seorang mukmin merasa takut kepada Allah serta khawatir akan tertimpa azabnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sangat takut ketika itu. Padahal kita semua tahu bersama bahwa beliau adalah hamba yang paling dicintai Allah. Lalu mengapa kita hanya melewati fenomena semacam ini dengan perasaan biasa saja? Mungkin hanya diisi dengan perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia, bahkan mungkin diisi dengan berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi gitu ya Nu, kalau kita melihat secara langsung gerhana bulan, kita wajib menjalankan sholat gerhana bulan tadi itu ya. Benar sekali, sesuai dengan tadi memang hadisnya tadi, kalau laksanakan sholat, bersegeralah melaksanakan sholat kalau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu ya. Nah selain itu juga memang dalam sholat gerhana itu kita dianjurkan untuk berzikir, bertakbir, berdoa, bersedekah, dan memang kalau setelah sholat gerhana itu memang khotibnya itu berkhutbah, dan memang tadi seperti khutbahnya sholat id, jadi cuma sekali khutbah gitu. Ya, jadi memang banyak hal yang memang bisa dilakukan ketika sholat gerhana, tapi lebih banyak melakukan ibadah-ibadah seperti berzikir tadi ya, bertakbir, sedekah gitu ya. Dan kalau kita nggak lihat, kita mau sholat sunnah nggak apa-apa kali ya? Nah itu aku agak bingung tadi. Kalau nggak salah tadi sunnah ya, kalau misalnya tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Sebenarnya ini adalah khilaf antar ulama sih sebenarnya. Iya benar. Ya udah, setelah ini masih ada yang lainnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa, Zi, kita hari ini dapat ilmu dan wawasan Islam baru lagi ya. Tadi pembahasan kita pertama apa, Zi? Tentang jin yang menculik manusia, dan ternyata itu pernah ada kejadiannya. Iya, waktu zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ya, dan ini memang hadisnya sahih juga sih ya. Hadisnya sahih. Yang kedua tadi tentang merubah warna kulit dalam pandangan Islam diperbolehkan. Kalau untuk kesehatan. Kalau untuk kesehatan. Cantikan nggak boleh ya. Cantikan nggak boleh. Dan yang ketiga tadi tentang gerhana, tadi sudah dijelaskan. Nah, salah satu hal yang untuk gerhana ini adalah kalau pemanggilan tidak ada azan atau iqamah, cuman ada perkataan as-salatu jami'ah itu, tapi tidak ada azan dan iqamah. Ada khutbahnya ya? Ada khutbahnya setelah sholat. Iya. Oke, insya Allah hari Senin kita ketemu lagi pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.